اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب والصلاة والسلام على سيد الأمجد والنبي المسدد المعروف في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم المعاد أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam pembahasan mengenai masalah hadis-hadis yang akan membahas tentang keluarga suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kali ini, yang mana kita harapkan perjumpaan kita kali ini akan membawakan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Tentunya semua itu adalah berkat pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita syukuri akan keterbukaan hati kita sehingga kita bersama-sama akan mengkaji tentang hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita, tentang mengenal keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa HD TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji tentang hadis-hadis yang nantinya akan mengupas tentang bagaimanakah keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pembagian daripada hadis, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Mustalahatul Ahadits atau di dalam Ilmu Dirayah, di sana ada klasifikasi hadis-hadis yang tentunya tidak semuanya hadis akan bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tidak semua hadis akan bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil yang akan membenarkan langkah-langkah kehidupan kita, terutama dalam kehidupan tatanan keagamaan atau syariat. Oleh karena itu kita harus tahu betul, kita harus bisa memilah-milah antara hadis yang memang adalah sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai dalil, sebagai argumen yang akan membenarkan langkah-langkah kehidupan kita, terutama di dalam hal syariat Islam yang tentunya dengan harapan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama kali sebelum kita memasuki pembahasan kita tentang hadis-hadis yang akan mengupas tentang keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu klasifikasi hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai argumen atau sebagai hujjah bagi kehidupan kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa klasifikasi hadis. Di antaranya di sana ada nantinya ada hadis
yang dianggap lemah atau disebut sebagai hadis dhaif. Ada juga hadis yang di sana dikategorikan sebagai hadis yang baik atau hadis hasan. Ada juga di antaranya hadis-hadis yang diklasifikasikan sebagai hadis sahih, di mana hadis sahih maupun hadis hasan ini adalah di antara bagian daripada hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai pedoman, hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi ataupun hujjah yang akan membenarkan tindak atau perilaku kita, terutama dalam kaitannya dengan syariat Islam. Dalam pembahasan kita yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan hadis-hadis yang akan menjelaskan tentang keluarga suci baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan kita dapati beberapa hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis sahih, ada juga hadis yang dikategorikan sebagai hadis dhaif, ada juga beberapa hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan. Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa di sana ada hadis yang dhaif, di sana ada juga hadis yang hasan, di sana ada juga hadis yang sahih, kita akan memasuki pokok pembahasan kita tadi, yaitu mengenali Ahlul Bait melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki satu persatu tentang siapakah Ahlul Bait atau keluarga suci baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tema kita kali ini, maka alangkah baiknya yang pertama kali kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pentingnya mengenal keluarga suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama kehidupan kita yang menyangkut tentang nasib baik atau buruknya masa depan kita, terutama masa depan akhirat kita, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita dalam setiap gerakan dan langkah kita. Begitu juga dalam mengenal Ahlul Bait. Sebelum kita mengenali Ahlul Bait satu persatu, maka terlebih dahulu kita harus mengenali apa makna atau apa pentingnya kita mengenali keluarga suci baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Tsaqalain, di sana disebutkan bahwa makna pentingnya mengenal keluarga suci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai warisan Nabi yang harus dijaga oleh umat Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur. Bahkan riwayat ini, riwayat yang menjelaskan tentang hadis Tsaqalain ini, dikategorikan sebagai riwayat yang telah mutawatir, yang telah diriwayatkan oleh sebagian besar para perawi hadis. Di antaranya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, begitu juga Ibnul Al-Ambar. Beliau mengatakan dalam sebuah sunannya At-Tirmidzi, beliau mengatakan wa akhraja At-Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnul Ambari fil Masahif an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni tarikun fiikumut tsaqalain kitabullah wa ajrati ahli baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal hawd. At-Tirmidzi dan Al-Ambari
meriwayatkan hadis yang disebut sebagai hadis tsaqalain ini, dan beliau berdua mengkategorikan hadis ini sebagai hadis hasan. Ya, hadis hasan sebagaimana kita bahas tadi adalah termasuk di antara hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi atau hadis yang diterima sebagai bagian daripada hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga ketika kita ingin mengambil suatu tindakan tertentu atau mengambil suatu sikap tertentu dengan berdasarkan hadis hasan ini, maka hadis hasan ini bisa kita jadikan sebagai argumen atau sebagai dalil yang membenarkan tindakan tersebut. Nah, hadis hasan tersebut yang meriwayatkan tentang hadis tsaqalain telah diriwayatkan oleh berbagai jalur yang sangat masyhur, di mana hadis tsaqalain tersebut sebagaimana disebutkan di dalam At-Tirmidzi yang sudah kita baca tadi memiliki arti sebagai berikut. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka yang sangat berat, yaitu kitab Allah atau Al-Quran Al-Karim dan ahlul baitku, keluargaku, kata baginda Rasulullah. Jika kalian berpegang teguh dengannya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Sungguh keduanya tidak akan pernah saling berpisah hingga kelak akan berjumpa denganku di telaga Al-Haud. Demikian sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh sebagian para pembesar perawi hadis-hadis dan telah dikategorikan sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi atau dijadikan sebagai hujjah. Saya akan kutip sebuah petikan daripada para perawi hadis di dalam pembahasan tentang sanad hadis tsaqalain ini. Dikatakan dalam kitab Fadailul Khamsah, dikatakan bahwa berkaitan dengan sanad hadis ini dikatakan wa ammas sanadu fahuwa qawiyyun jiddan. Adapun berkaitan dengan sanad hadis ini, maka sanad hadis ini adalah qawiyyun jiddan, adalah sangat kuat sekali. Artinya tidak ada seorang yang menganggap hadis ini sebagai sebuah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Karena hadis ini telah diriwayatkan begitu banyak para perawi sehingga mencapai derajat tawatur, mencapai derajat mutawatir. Fahuwa qawiyyun jiddan. Sanad daripada hadis ini sangatlah kuat. Fa innahu haditsun sahihun. Bahkan dikatakan bahwa sanad hadis ini adalah haditsun sahihun, adalah hadis yang sangat sahih, hadis yang bukan hadis dhaif, mustafidun bal mutawatirun. Bahkan hadis ini adalah hadis yang telah mutawatir para perawinya. Qad rawahu ajilla'us sahabah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh para pembesar sahabat. Wa masyahiruhum, para sahabat yang telah dikenal. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana mereka meriwayatkan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka Aliyin alaihi salam. Para sahabat tersebut diantaranya yang meriwayatkan adalah Ali alaihissalam, Ali bin Abi Thalib, wa Abi Dzar, begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari, wa Jabir bin Abdullah Al-Ansari, begitu juga Jabir bin Abdullah Al-Ansari,
wa Zaid bin Arqam, begitu juga Zaid bin Arqam, wa Abi Sa'id Al-Khudri, begitu juga Abi Sa'id Al-Khudri, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid ibn Thabit, wa Hudzaifah ibn Usaid Al-Ghifari, dan Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, wa Abdullah ibn Hantab, begitu juga Abdullah bin Hantab, wa Abi Hurairah, wa ghairihim katsirun, begitu juga Abi Hurairah, dan masih banyak lagi para perawi hadis yang tentu saja tidak bisa kita sebut satu persatu nama mereka. Dari beberapa perawi hadis tersebut yang meriwayatkan hadis ini, telah kita kenal bahwa mereka adalah para sahabat yang begitu mulia dan begitu agung, dan jumlahnya sudah begitu banyak sehingga hadis ini tergolong sebagai hadis yang sahih dan mutawatir. Maka berpegang teguh dengan hadis ini adalah sebuah hal yang dibenarkan oleh agama, karena hadis ini telah dianggap sebagai hadis yang sahih dan hadis yang mutawatir yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun sanad-sanad ataupun riwayat-riwayat yang telah mengabadikan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka, jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, di antaranya ada beberapa para perawi yang mencatat hadis ini yang telah kita kenal bahwa sebagian daripada hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam sahihnya adalah hadis-hadis yang dijadikan sebagai pedoman dan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau adalah Muslim. Di dalam sahihnya juz ke-7 halaman ke-122 memuat hadis yang sedang kita bahas kali ini. Begitu juga At-Tirmidzi, ya, di dalam juz yang kedua halaman ke-307 beliau juga mengabadikan hadis Ats-Tsaqalain ini. Yang ketiga An-Nasa'i, di dalam Khasa'is beliau mengabadikan hadis ini pada halaman yang ke-30. Ada perawi lain yang mengabadikan riwayat ini di dalam kitabnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam musnadnya pada juz yang ketiga, halaman ke-13, halaman ke-17, dan juz keempat, halaman ke-26, dan halaman ke-59, serta juz kelima halaman 182 dan 189, beliau juga mengabadikan hadis Ats-Tsaqalain ini. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sisi sanad maupun riwayat hadis ini, maka hadis Tsaqalain adalah sebuah hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, hadis sahih, dan hadis mutawatir. Sehingga untuk menjadikan hadis Tsaqalain ini sebagai pedoman kita, sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan dalam syariat Islam kita, adalah merupakan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun pesan-pesan yang dibawakan oleh hadis Ats-Tsaqalain ini, pemirsa di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang begitu kuat dan mutawatir rawinya, dan tidak bisa kita mengelak dari pesan-pesan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka sudah selayaknya bagi kita untuk memperhatikan pesan yang begitu besar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini.
Dari hadis Ats-Tsaqalain ini dapat kita ambil sebuah pesan dan pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan tentang kepedulian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat manusia, terutama kaum muslimin. Beliau memikirkan tentang keselamatan umatnya, sehingga sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini, terlebih dahulu beliau memberikan wasiat kepada umatnya, agar kelak umatnya sepeninggal beliau tidak tersesat dan tidak ditinggalkan oleh beliau dalam keadaan kosong tanpa ada pegangan yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan mereka. Sehingga beliau memberikan wasiat kepada umatnya agar kelak umatnya setelah sepeninggal beliau tidak begitu tercerai-berai dan tidak tahu harus kemana larinya, harus berpegang teguh kepada apa, harus mengikuti kepada siapa. Maka beliau memberikan perhatian yang khusus kepada umatnya. Beliau mengatakan di dalam hadis tersebut bahwa aku wasiatkan kepada kalian wahai umatmu, wahai umatku, dua pusaka yang sangat berat, dua pusaka yang sangat penting di dalam kehidupan kalian. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah Ahlul Baitku, adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari hadis Ats-Tsaqalain tersebut dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa Al-Quran Al-Karim yang kita jadikan sebagai pedoman hidup ini dan Ahlul Bait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dua hal yang akan senantiasa seiring dan senantiasa bersama, sehingga di antara keduanya tidak akan ada saling ikhtilaf, tidak ada saling perbedaan. Perbuatan dan perangai Ahlul Bait semuanya akan membenarkan isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran juga menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah ajaran-ajaran yang telah diimplementasikan dan diwujudkan di dalam perangai-perangai suci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tersebut dengan sebuah perkataan la yaftariqa wa innahuma la yaftariqa, dan bahwasanya keduanya tidak akan pernah terpisah. Di dalam bahasa kalau kita berjumpa dengan huruf lan, maka kalimat tersebut menunjukkan tidak akan pernah, selama-lamanya tidak akan pernah. Begitu juga di dalam hadis tersebut baginda Rasul bersabda wa innahuma la yaftariqa, dan kedua-duanya yakni Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah la yaftariqa, tidak akan pernah terpisah, yang menunjukkan bahwa Al-Quran dan Ahlul Bait adalah dua hal yang saling seiring, di mana perangai Ahlul Bait adalah perangai yang menunjukkan makna daripada Al-Quran. Begitu juga Al-Quran adalah merupakan kumpulan aturan-aturan yang telah dimanifestasikan dalam wujud keseharian kehidupan keluarga suci Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir dari pesan hadis Ats-Tsaqalain ini dapat kita ambil sebuah pesan yang mana bagi kita kaum muslimin diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan keluarga suci Rasul tersebut, agar kita tidak tersesat selama-lamanya. Ini merupakan pesan yang abadi dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat manusia semuanya.
Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah umat yang mencintai kebenaran dan mencintai keselamatan. Kita tidak senang jika kehidupan kelak kita di akhirat akan menimbulkan kerugian kita. Kita akan tergolong di antara orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kita seyuknyanya sebagai umat Rasulullah yang mencintai kebenaran, yang mencintai kebahagiaan, kita harus mendengarkan pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik pesan Rasul adalah di antaranya yang telah disampaikan melalui hadis Ats-Tsaqalain ini, di mana kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan berpegang teguh kepada keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hati yang jernih, dengan keikhlasan dan ketulusan kita mengharap keridhaan Allah, mengharap keselamatan dunia dan akhirat, kita bisa memperhatikan hadis ini, kita bisa mendengarkan wejangan-wejangan Rasul ini, kita bisa berpegang teguh terhadap apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas bersama dapat kita fahami dan kita amalkan, akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala